Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Nanda Ramadan dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Mula Warman, NIM 2076048. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya tentang COVID-19. Mungkin bisa perkenalkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Silva Valentina. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Mula Warman dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Kimia, angkatan tahun 2020. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saja saya akan bertanya, apa sih yang Anda ketahui tentang COVID-19 itu? COVID-19 itu merupakan virus yang secara khusus itu dia bisa menyerang hewan dan manusia. Yang diserang itu tuh saluran pernapasan. Jadi bisa menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan, baik itu secara ringan ataupun secara serius. Coronavirus ini sendiri itu pertama kali ditemukan di Wuhan pada tahun 2019, sehingga coronavirus ini dinamakan COVID-19. Apa saja sih gejala-gejala yang terjadi terhadap manusia? Gejala-gejala yang terjadi itu yang pertama itu biasanya demam ya, yang disertai panas yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 38 derajat Celcius. Lalu biasanya itu flu, batuk yang berlangsung cukup lama, itu bisa berlangsung selama 14 hari atau lebih ya, terutama setelah kita tuh ada kontak langsung dengan orang-orang yang terkena atau terjangkit virus COVID-19 tersebut. COVID-19 ini seberapa bahayanya terhadap manusia? Bagi manusia yang normal ya, kayak normalnya, terus dia memiliki fisik yang sehat dan kebugaran tubuh yang bagus, itu tuh sebenarnya tidak terlalu berbahaya ya, karena COVID-19 ini sendiri mungkin hanya menyebabkan flu atau demam yang secara ringan saja. Terus nanti akan sembuh secara sendirinya tanpa perlu pengobatan secara intens ya. Akan tetapi untuk beberapa orang yang mungkin dia itu punya penyakit bawaan atau orang-orang yang sudah lanjut usia dan anak-anak, ini tuh cukup berbahaya ya COVID-19 ini, karena bisa menyebabkan kayak gangguan pernapasan secara serius, bahkan itu bisa pada akhirnya menyebabkan kematian. Oke. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19 ini? Cara penularannya itu biasanya sih itu tuh dari kontak langsung ya, antara manusia yang sehat dengan manusia yang sudah terinfeksi virus COVID-19. Jadi cara penularannya itu biasanya ada cairan-cairan atau lendir yang dikeluarkan dari saluran pernapasan kita ketika kita bersin, batuk atau berbicara. Ketika kita seandainya ya tertular oleh virus tersebut, orang-orang di sekitar kita yang akan lawan bicara kita atau yang ada di sekitar kita itu akan terjangkit, karena secara otomatis cairan-cairan tersebut itu akan terkena ke orang-orang tersebut dan masuk ke saluran pernapasannya mereka. Makanya kita itu sangat dianjurkan untuk mengenakan masker. Oke, itu tadi kan ada disuruh untuk mengenakan masker. Nah, apakah virus COVID-19 ini dapat menyebar melalui udara? Kalau dari udara sih sejauh ini saya belum pernah dengar ya. Jadi yang saya ketahui itu baru dari kontak secara langsung atau lendir-lendir tersebut. Jadi saya rasa itu belum ada penemuan yang menjelaskan bahwa virus COVID ini bisa menyebar dari udara. Apakah sudah ada vaksin untuk COVID-19 ini? Untuk saat ini? Untuk saat ini ya, dari yang saya nonton ya di berita itu vaksinnya masih dikembangkan atau diuji coba lagi. Mungkin suatu saat itu akan masuk ke Indonesia sesegera mungkin. Oke. Siapa saja sih yang bisa terinfeksi COVID-19 ini? Apakah lansia atau orang dewasa?
Semua orang itu berisiko ya, kayaknya tertular COVID-19 karena siapapun yang melakukan kontak, terutama sih orang-orang yang melakukan kontak dengan orang yang sudah terjangkit COVID-19. Akan tetapi yang lebih rentan kayak menerima dampak yang lebih parahnya itu untuk orang tua dan anak-anak. Makanya kita sangat-sangat dianjurkan untuk tidak melakukan kontak fisik, menjaga jarak, dan kalau bisa itu nggak keluar rumah dulu jika nggak terlalu penting. Bagaimana sih cara pencegahan COVID-19 ini untuk diri kita agar tidak terkena COVID-19? Pencegahan ya bisa kita lakukan dari diri sendiri. Itu yang pertama, kita jaga kesehatan, atur pola makan yang baik, yang teratur. Terus jangan lupa juga untuk konsumsi vitamin-vitamin, olahraga yang cukup. Lalu setelah itu kemana-mana ya, kalau keluar itu kenakan masker, terus jaga jarak, jangan hindarilah perkumpulan-perkumpulan. Lalu yang terakhir itu cuci tangan. Jadi setelah kita itu dari luar atau habis menyentuh sesuatu, itu kita harus selalu mencuci tangan, baik itu pakai sabun dan air ya secara langsung, atau bisa juga pakai hand sanitizer ya, karena cara tersebut itu merupakan cara yang disebutnya itu kayak paling ampuh ya, karena dia bisa membunuh virus ini sebanyak 98%, dan juga ini tuh merupakan cara yang murah daripada kita sudah tertular terus kita berobat. Kan lebih baik kita cegah dulu dengan cara mencuci tangan. Oke, ini kita kan pemerintah kan sudah mengeluarkan himbauan ya, kita disuruh untuk melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara online. Nah, itu menurut Anda efektifkah itu? Kalau dari yang saya rasa ya, ada baik buruknya. Untuk efektifnya, saya rasa sih lebih efektif untuk belajar secara langsung, karena saya itu bisa lebih memahami dan lebih mengerti materi yang karena sebelumnya kan saya juga baru masuk kuliah setelah ini COVID-19. Dari pengalaman saya ketika SMA, lebih asik aja gitu kan kita belajar langsung, ngeliatin ekspresi dari guru. Saya rasa mungkin kalau sudah kuliah ini kita bisa belajar lebih seru ya gitu ya, kita bisa kayak ngelihat ekspresi dosen, kita bisa belajar lebih banyak lagi jika secara langsung. Akan tetapi karena kondisi ya tidak memungkinkan, jadi kita mau tidak mau melaksanakan pembelajaran daring. Jadi yang bisa saya lakukan ya untuk saat ini tuh kayak menyesuaikan lah, kayak kita sambil belajar lagi jika ada yang tidak dipahami, kita tanya lagi sama dosen, sama teman, dan sebagainya. Itu. Menurut Anda susah sih pembelajaran jarak jauh ini atau secara online ini? Cukup susah ya. Pertama tadi ya seperti saya bilang itu ada materi yang kita kayak kesulitan gitu kan, tidak bisa paham secara langsung. Terus karena di rumah kan kita tuh kayak belajar sendiri ya, masih untuk kayak kenal sama teman-teman itu masih belum gimana ya, beda lah gitu kan kalau kita ketemu secara langsung. Lalu agak berat di kuota ya, sedikit berat di kuota. Oke. Mungkin suka dukanya belajar online seperti ini gimana? Untuk suka dukanya ya, untuk sukanya dulu deh. Jadi dukanya aja. Jadi ya seperti tadi saya bilang itu saya kesulitan untuk memahami. Terus kadang-kadang itu untuk sarana dan prasarana ya di sini tuh masih sedikit kurang mendukung. Lalu di daerah sini kan sering kayak terjadi hilang jaringan. Jadi saya tuh sering kayak terlambat absen atau terlambat mengumpulkan tugas. Kalau terlambat mengumpulkan tugas itu saya masih bisa menghubungi dosen dan mengumpulkan secara terpisah. Akan tetapi untuk absen itu saya tidak bisa gitu, tidak bisa mengulang lagi gitu untuk absen. Untuk sukanya sih karena di rumah saya kan bersama-sama orang tua saya.
Jadi ketika misalnya saya sakit atau saya telat makan dan sebagainya, itu ada mereka untuk memperhatikan gitu. Kalau mungkin kalau sudah secara luring ya, itu kan saya akan tinggal terpisah gitu kan dari mereka. Jadi agak susah. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang akan saya tanyakan untuk saat ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.